Baik, kemarin yang telat ya menurut Irta adalah Ramot dan Fauzan ya. Tapi untuk saat ini yang beruntung adalah Ramot. Jadi nanti kalau Fauzan mau bantu Ramot silakan Jan ya. Tapi sekarang kemarin saya sudah telanjur ngontak Ramot sehingga pagi ini kita akan saksikan bersama-sama Bapak Ramot untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Ramot. Baik Pak. Apakah sudah kelihatan Pak? Sudah. Selamat pagi teman-teman dan Bapak. Saya izin memaparkan hasil pengajian saya terhadap kasus yang minggu lalu diberikan. Yang pertama itu mengenai analisis angka pada SPT massa. Kemudian yang pertama itu ada PP 21 pegawai tetap. Itu kemarin ada 3 di soalnya, yaitu ada Viko, Tini, dan Yono. Kemudian gaji pokok setahun mereka masing-masing sebesar 240 juta rupiah, 120 juta rupiah, dan 150 juta rupiah. Kemudian untuk tunjangan PPh-nya sebesar 10 juta rupiah, 2 juta 500 rupiah, dan 2 juta 500 rupiah. Kemudian ada tunjangan kesehatan 6 juta rupiah, 4 juta rupiah, dan 5 juta rupiah. Kemudian untuk JHT itu tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan bruto. Sehingga total penghasilan brutonya sebesar 256 juta rupiah, 126,5 juta rupiah, dan 187,5 juta rupiah. Kemudian untuk Viko itu status PTKP-nya yaitu TK2 karena dia menanggung 1 kakek dan 1 anak angkat dan belum menikah. Kemudian untuk Tini karena dia seorang istri, maka dia statusnya TK0. Kemudian untuk Yono, karena istrinya sudah meninggal pada bulan Desember tahun lalu, sehingga statusnya TK, dan dia mempunyai 2 anak, sehingga statusnya menjadi TK2. Oke, hold dulu Ramot. Teman-teman ada yang mau komen terkait status 3 karyawan ini? Silakan. Tanggungan itu apa sih di dalam PTKP? Jadi ini critical point-nya ada di Tini ya, Ramot. Jadi teman-teman, Tini ini kalau dalam soal dia bilang bahwa dia menikah, menanggung ibu dan 1 adik. Nah ini asumsi Ramot gimana, Ramot? Asumsinya suaminya bekerja, Pak. Oke. Jadinya untuk tanggungannya itu ke suami gitu, Pak. Oke, berarti kamu asumsinya karena dia menikah, maka sebenarnya ibunya si Tini dan juga adiknya itu ditanggung oleh suaminya gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke sih, nggak masalah. Selanjutkan. Jadi, karena ada beberapa teman yang dia mengasumsikan bahwa si Tini ini kayaknya hidup berpisah sama suaminya. Jadi, ketika dia memasang status, dia pasangnya TK1. 1, karena dia yang dihitung hanya ibunya saja. Tetapi adiknya itu tidak. Memang adik tidak masuk ya dalam tanggungan PTKP, meskipun dia merupakan beban full gitu ya, tanggungan penuh, tetapi secara kriteria tidak masuk. Nah kalau ibu kan masuk ya, karena garis lurus ya. Tapi karena asumsi yang dipakai adalah mungkin Tini ini dia meskipun menikah, dia berpisah, hidup berpisah, jadi bisa saja dia menggunakan TK1. Tapi kalau kamu menggunakan asumsi itu nggak masalah gitu ya. Silakan dilanjutkan, Ramot. Baik, Pak. Kemudian di sini ada biaya jabatan masing-masing sebesar 6 juta. Kemudian untuk penghitungan PHKP-nya itu sebesar penghasilan bruto dikurang PTKP dan kurang biaya jabatan. Kemudian ada tarif pajak PP pasal 17. Kemudian dihitung total PP setahunnya masing-masing sebesar 23.050.000, 4.975.000, dan 12.775.000. Dan totalnya sebesar 40.800.000 rupiah. Kemudian pada soal juga ada pegawai tidak tetap,
ada 5 orang, masing-masing upahnya sebesar 3.500.000 per bulan. Dan semua upah itu di bawah PTKP bulanannya, jadi tidak dipotong PP 21. Kemudian di soal juga ada keterangan SPT PPA 21 yang dilaporkan. Itu dari bulan Januari sampai bulan November ada sebesar 250.000 dan pada bulan Desember sebesar 1 juta rupiah. Sehingga kalau di total ada 3.750.000 rupiah. Sehingga selisih antara penghitungan dan yang sudah dilaporkan itu sebesar 37.050.000 rupiah. Nah, kemudian di sini ada PPA 23. Pada keterangan biaya itu ada 2, yaitu ada cleaning service dan jasa catering. Dua-duanya itu diasumsikan diberikan oleh badan sehingga harus dipotong PPA 23. Yaitu jasa catering sebesar tarifnya 2% dan jasa cleaning service juga sebesar 2%, sehingga PPA 23-nya masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp900.000. Sehingga kalau total ada Rp1.200.000. Sedangkan pada soalnya kemarin itu ada juga SPT masa PPA 23 sebesar 30.000 selama 10 bulan. Sehingga kalau total ada 300.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp900.000. Kemudian di sini ada PPA pasal 4 ayat 2. Sama seperti tadi, di bagian biayanya itu ada sewa mes pegawai itu harus dipotong PPA pasal 4 ayat 2 ayat atas sewa bangunan, yaitu DPP-nya sebesar Rp75 juta dan tarif sebesar 10%, sehingga PPA pasal 4 ayat 2-nya sebesar Rp7.500.000. Kemudian yang sudah data yang sudah terdapat di soalnya juga ada pemotongan pada SPT masa sebesar Rp5 juta, sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.500.000. Nah, kemudian selisih yang terdapat antara penghitungan ulang dengan data yang sudah dilaporkan perlu ditelusuri lebih lanjut penyebabnya. Kemungkinan karena adanya kesalahan penghitungan. Oke, Ramos, sebentar ya. Jadi ini sudah clear semua teman-teman ya. Jadi untuk PPA 21, 23, dan 4 ayat 2, saya kira kalian semua mungkin sudah clear. Jadi ada selisih, ya sebenarnya kalau di lapangan nanti realnya sebenarnya tidak semudah ini, tapi ini benar-benar bisa kelihatan selisihnya gitu ya. Kalau di lapangan tentu kita juga perlu konfirmasi, mencari bukti gitu ya. Tidak serta-merta kemudian kita mudah menemukan angka-angka ini. Gitu ya. Jadi angka-angka ini perlu effort yang luar biasa. Dan nanti perlu diklarifikasi kepada wajib pajak. Oke, lanjut Ramad. Baik, Pak. Kemudian di sini ada analisis angka untuk penghitungan laba komersial dan laba fiskal. Yang pertama itu ada data penjualan, HPP, dan laba bruto. Nah, ini karena tidak ada keterangan lebih lanjut pada soalnya, maka tidak ada rekonsiliasi positif maupun negatif. Sehingga antara komersial dan fiskal tetap sama. Kemudian ada biaya operasi, yang pertama ada biaya gaji. Pada laporannya itu sebesar Rp600 juta. Nah, karena setelah penghitungan ulang ternyata gajinya itu hanya sebesar 240 juta ditambah 120 juta ditambah 150 juta. Itu totalnya 540 juta. Sehingga terdapat rekonsiliasi positif sebesar 60 juta rupiah. Kemudian untuk upah pekerja harian itu pada komersialnya sebesar 210 juta rupiah. Nah, setelah penghitungan ulang yaitu sebesar 5 jumlah karyawannya dikali 9 jumlah bulan bekerja dikali 3.500.000 rupiah sebesar 157.500.000 rupiah, sehingga terdapat rekonsiliasi positif sebesar 52.500.000 rupiah. Kemudian itu ada tunjangan kesehatan juga secara komersial sebesar 20 juta rupiah, dan setelah dihitung ulang
hanya sebesar 15 juta rupiah, sehingga terdapat rekonsiliasi fiskal positif sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada premi asuransi, di sini diasumsikan berbentuk jaminan hari tua sebesar 20 juta rupiah, dan setelah dihitung ulang pada soal hanya sebesar 10 juta rupiah, sehingga terdapat rekonsiliasi positif sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada tunjangan PPh juga sebesar 20 juta rupiah, setelah dihitung ulang hanya sebesar 15 juta rupiah, sehingga terdapat rekonsiliasi positif sebesar 5 juta rupiah. Kemudian di sini ada administrasi dan umum, karena tidak ada data pada soal lebih lanjut, sehingga diasumsikan tetap nilainya. Kemudian ini ada sewa mes pegawai 75 juta rupiah. Nah, karena ini sewa mesnya berbentuk natura dan karena tadi sudah ada juga bukti pemotongannya, sehingga diasumsikan langsung dibayarkan ke pemilik mesnya, sehingga ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Sehingga harus direkonsiliasi positif sebesar 75 juta rupiah. Kemudian ada sumbangan atau pilkada, ini sebesar 30 juta rupiah. Ini menurut PPh pasal 9 ayat 1 huruf G tidak bisa dibebankan, sehingga direkonsiliasi positif sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ada biaya cleaning service sebesar 45 juta rupiah dan jasa catering sebesar 15 juta rupiah. Karena tidak ada keterangan lebih lanjut, maka diasumsikan dapat dibebankan seluruhnya. Kemudian ada pembayaran PPh, PBB dan retribusi sebesar 15 juta rupiah. Karena pembayaran PPh itu tidak bisa dibebankan, maka harus dikeluarkan dengan cara dihitung sebesar PPh yang kurang bayar sebesar 6.100.000 rupiah dan ditambah dengan kredit pajaknya sebesar 5.900.000. Hasilnya sebesar 12 juta rupiah di rekonsiliasi positif. Kemudian sini ada denda perpajakan sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini menurut PPh pasal 9 ayat 1 huruf K ini tidak bisa dibebankan, sehingga harus direkonsiliasi positif sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada biaya keluarga sebesar 100 juta rupiah. Ini menurut PPh pasal 9 ayat 1 huruf B juga tidak bisa dibebankan, sehingga harus direkonsiliasi positif. Total rekonsiliasi fiskal positifnya sebesar 351.500.000 rupiah. Dan laba bersih menurut penghitungan komersial sebesar 138 juta rupiah, dan menurut fiskal itu sebesar 489.500.000 rupiah. Oke, Ramot, hold dulu ya. Baik. Ada yang mau komen, silakan loh. Masih pagi ya, masih ngantuk ya. Silakan, ada yang mau komen nggak? Mau tanya Pak. Oh iya. Ya, Akta dulu Pak. silakan Mau Akta. tanya. Di soal disebutkan apa ada koreksi fiskal negatif tuh maksudnya apa ya Pak? Kurang paham. Koreksi fiskal negatif kan berarti dia yang mengurangi itu kan, mengurangi apa? Mengurangi jumlah pajak terutang kan? Berarti apakah dimasukkan di rekonsiliasinya ini Pak? Tidak perlu sih, karena sebenarnya itu kan yang kita punya di soal, itu kan sebenarnya informasi yang bersifat komersial ya. Kemudian kita tidak ada informasi yang jelas terkait koreksi fiskal menurut dia gitu ya. Sehingga informasi koreksi fiskal negatif sebesar 102 juta ini sebenarnya hanya untuk sebagai petunjuk bahwa sebenarnya menurut dia itu laba bersihnya yang komersial itu ada selisih sebesar 102 juta. Sehingga informasi koreksi fiskal ini sebenarnya hanya untuk menjadi kode ke dalam soal bahwa sebenarnya menurut pengakuan si perusahaan ini laba fiskalnya adalah selisih dari 138 juta dan 102 juta. Gitu ya, Akta? Oh ya, baik Pak. Karena saya baru tahu kalau ternyata itu dari si perusahaannya. Gitu. Iya. Ya, ini adalah informasi yang didapat oleh pemeriksa dari perusahaan. Jadi, koreksi fiskal negatif ini bukan kalian yang menemukan. Jadi, ini bukan informasi yang harus kalian paskan dengan angka ini, enggak. Tetapi ini informasi bahwa perusahaan mengklaim ada koreksi fiskal negatif sebesar sekian. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain, Agung? Izin berpendapat Pak. Ya, Jadi kan karena masih latihan ya Pak. Jadi
Iya. kalau saya lihat asumsi dari Ramot waktu mengerjakan ini wajib pajaknya patuh Pak. Jadi dasarnya itu SPT-nya yang salah dan laporan laba ruginya yang benar ya Pak. Iya. Kalau saya waktu mengerjakan itu asumsinya sebaliknya Pak. Jadi saya dasarnya SPT-nya karena pajaknya rendah berarti sebenarnya beban-beban yang dilaporkan ini tidak sebesar itu Pak atas dasar dari SPT-nya itu. Jadi dihitung kembali bebannya baru dikoreksi Pak. Oh gitu. Boleh sih. Sebenarnya kalau kita mau, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh si Agung itu bisa jadi itu 2 kali kerja ya Gung ya. Jadi pertama bikin dulu yang versi SPT, kemudian bikin koreksinya gitu ya Gung. Karena dari SPT-nya udah ada Pak. Jadi contohnya waktu di SPT itu kan ada PPH 2 ada PPH 23 ya Pak. Nah itu kemudian saya bagi tarifnya, kemudian mana yang cocok nggak dengan yang ada di laporan laba rugi. Oh gitu. Oke, jadi gini, benar. Jadi sebenarnya untuk meneliti SPT dan laporan keuangan ini ada 2 hal yang bisa kita dapatkan ya teman-teman juga ya belajar. Ketika kita mau meneliti biaya catering ya, katakanlah ada jasa catering dan jasa cleaning service gitu ya, sebesar sekian puluh juta. Nah, kemudian ada juga data dia bayar PPh 23 sebesar sekian juta gitu ya, sebesar sekian, berapa jumlahnya PPh 23-nya bentar. Sebesar 900.000 gitu ya. Totalnya 1.200.000 gitu ya. Maka kemudian, bukan. Yang 30.000 kali itu ya, Gung ya? Iya Pak, kalau lihat dari data SPT-nya kan ada yang PPh 23 itu 30.000. Itu asumsi saya merupakan yang jasa catering Pak. Kemudian kalau dilihat di PPh 21, 250.000 per bulan itu untuk gaji pegawai tetapnya PPh 21-nya. Kemudian di Desember ada pertambahan 750.000 itu berarti merupakan jasa cleaning service-nya Pak yang dilakukan di bulan. Oh gitu, oke. Jadi asumsi Agung adalah untuk cleaning service diberikan jasanya oleh orang pribadi gitu ya Gung ya, sehingga dipotong PPh pasal 21 gitu ya. Sementara untuk ini asumsinya adalah jasa cateringnya diberikan oleh perusahaan sehingga kena pasal 23. Seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, teman-teman sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan angka akhirnya. Yang penting asumsi yang kalian bangun itu benar. Kalau nanti Agung berasumsi bahwa jasa ini adalah jasa orang pribadi, berarti dipotong 21 itu nggak ada masalah. Tapi kalau mengandalkan asumsi bahwa ini adalah dilakukan oleh badan, dikena 23 juga nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Makanya kenapa saya nggak akan fokus ke nilai akhir kalian, tapi step by step saya perhatikan bagaimana logika yang kalian bangun untuk menjawab soal ini. Jadi lebih fair, gitu ya. Nggak masalah sih, Gung. Yang penting kamu bisa menjelaskan ya, Gung, ya, bahwa ini asumsinya begini. Iya, bisa, Pak. Oke, baik. Sebenarnya isu yang ada lagi yang lain, silakan yang mau diskusi. Sebentar ya, Ramot ya. Ini agak menarik di bagian ini, Ramot. Yang lain silakan, teman-teman. Izin, Pak. Silakan. Ini saya antara lupa atau saya nggak ngecek lagi, Pak. Itu bagian gaji dari Tuan Viko itu boleh dibebankan ya, Pak? Betul. Jadi bagian gaji, saya kira memang nggak boleh, Pak. Iya, itu memang nggak boleh. Karena ini bukan perusahaan, ya Ramot. Ini catatan buat Ramot juga ya. Ini bukan perusahaan, Ramot ya. Ini adalah usaha pribadi Tuan Viko. If I'm not mistaken, sebentar. Ya, usaha perdagangan WPOP Tuan Viko. Jadi jika penghasilannya Tuan Viko kamu masukkan ke pengurang, maka sebenarnya ketika di laba bersih itu labanya Tuan Viko sebenarnya, Ramot. Jadi nanti sebenarnya akan dihitung pajaknya adalah pajak akhirnya. Jadi ketika kamu kurangkan biaya penggajinya untuk Tuan Viko ini, maka kemudian ada haknya Tuan Viko yang kemudian hilang gitu ya, terkurangi dari porsi penghasilan kena pajaknya. Nah, tetapi kemudian berarti untuk yang PPh pasal 21 yang ada di atas tadi, itu seharusnya tidak perlu dihitung. Gitu ya, karena dia tidak masuk komponen biaya gaji. Begitu. Tetapi sebenarnya ada beberapa pegawai pajak yang berpikir bahwa as long as you pay the tax, it doesn't matter. I mean,
ketika memang dia mengklaim dia dipotong dirinya sendiri kan sebenarnya nggak bisa ya. Masa Tuan Viko memotong Tuan Viko gitu ya. Jadi sebenarnya lebih baik Tuan Viko itu membayar apa, teman-teman? PPh apa? PPh 29, Pak. Untuk memperingan tiap bulannya dia bayar PPh apa? PPh 25. Jadi Tuan Viko sebagai pengusaha dia harus membayar PPh 25 untuk nanti membayar pajak bulanannya. Daripada dia harus memotong dirinya sendiri kan nggak mungkin itu. Itu tidak bisa terjadi gitu ya. Tetapi tadi di awal penghitungannya saya benarkan. Kenapa? Karena kalian paham bahwa sebenarnya untuk biaya gaji itu ada hak namanya PPh 21 dan kalian tahu cara menghitungnya. Maka kenapa tadi saya biarkan? Nggak ada masalah, karena itu memang masuk dalam biaya gajinya dia. Bahkan suatu ketika kami mengoreksi terkait dengan PPh pasal 21 ini, selalu kami kaitkan dengan gaji, sehingga perkara nanti gaji itu ada beberapa case yang tidak bisa kita temukan dalam laporan atau dalam SPT, maka bisa kita klarifikasi kepada wajib pajak. Misal, ada jumlah biaya gaji 1 miliar. Ternyata yang bayar pajaknya 0 rupiah. Loh, kok bisa? Kamu punya biaya gaji 1 miliar, kok kamu bayarnya 0 rupiah? Ternyata ketika saya klarifikasi, dia adalah sebuah yayasan pendidikan yang selalu buat seminar-seminar. Dan uang 1 miliar itu sebenarnya uang honor untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia kasihkan tiap kegiatan. Satu orangnya cuma 200.000, 100.000, sehingga ya udah memang nol gitu. Makanya kenapa nggak masalah. Tetapi dalam penghitungan ini Ramot dan teman-teman tolong digarisbawahi bahwa ini adalah usahanya Tuan Viko. Sehingga kalau kalian tidak mengoreksi biaya gaji, tunjangan dari Tuan Viko itu keliru. Gitu ya. Oke ya. Baik, makasih Hidayat. Ada lagi, Yat? Sudah, Pak. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan, Agung. Berarti kalau karena tadi orang pribadi, berarti untuk PPh terutangnya juga pakai tarif pasal 17 dan ketentuan PTKP ya, Pak? Betul, ketentuan PTKP. Jadi nanti ketika dalam SPT 1770 polos, ya, yang bukan S, bukan SS, karena dia pengusaha, dia tidak pakai S ataupun SS, dia pakainya SPT polos. Di situ akan ada tuh hitung-hitungan berapa sih peredaran brutonya, berapa sih HPP-nya, berapa sih, dan sebagainya. Sehingga nanti ketika ketemu laba bersih, sebenarnya itu adalah laba yang namanya penghasilan neto fiskal. Gitu ya. Nanti itu akan dikurangi PTKP, kemudian dikalikan tarif, dan sebagainya. Oke. Baik, selain itu ada nggak yang mau kita diskusikan terkait rekonsiliasi fiskal ini? Izin, Pak. Saya tadi silakan. kurang mendengarkan karena terputus atau karena saya ngantuk, Pak. Itu ada bagian PPh, PBB, dan retribusi itu Ramot mengkoreksi 12 juta dengan keterangan 6.100.000 dan 5.900.000 itu tadi dari mana ya, Pak? Kalau aku membaca Ramot ya, itu 6.100.000 itu dia dapat dari PPh 29 kalau tidak salah. Jadi di soal itu ada bahwa si Tuan Viko membayar PPh kurang bayar, PPh 29 itu 6.100.000. Kemudian yang 5.900.000 itu kalau tidak salah dari SPT masanya ya Ramot ya. PPh 223, 21 gitu ya. Nah, ya dari situ sih. Ya. Oh, jadi kita asumsikan PP yang dimaksud ini PP yang dibayar selama ini gitu ya, Pak. Jadi nggak perlu nyari PBB-nya. Oh, ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Betul. Tetapi saya nggak tahu nih, apakah Ramot memasukkan kredit pajak kamu? Karena sebenarnya kita tidak bisa memasukkan kredit pajak ya, Ramot. Karena yang dimasukkan sebenarnya harusnya yang informasi terkait dengan data SPT masa 2018. Jadi yang 23 30.000 kali berapa, yang 4 2 500.000 kali berapa, yang PPh 21 itu berapa di total saja baru dijumlahkan 6.100.000. Kalau kamu menggunakan asumsi yang data kredit pajak itu tidak relevan karena kredit pajak itu sebenarnya bukan pajak yang dia bayar secara langsung. Justru itu sebenarnya adalah pengurang. Begitu. Atau mungkin ada pendapat lain, teman-teman. Silakan. Ada pendapat, Ramot? Izin, Pak. Ya. Kalau dari saya, asumsinya ini kan ada PPh, PBB, dan retribusi, nah, Pak.
Dan terus asumsi saya karena tadi memang wajib pajaknya sedang patuh dan dia tidak bisa mengklasifikasikan mana yang PPH, mana yang PBB, dan mana yang retribusi, maka koreksi fiskal semuanya itu apakah boleh, Pak? Oh, nggak ada masalah. Jadi ini sebenarnya ada beberapa asumsi ya. Pertama, seperti yang Ramot pakai. Dia pakai PPh 29, kemudian dia tambahkan dengan kredit pajak, karena dia berasumsi, mungkin Ramot berasumsi bahwa kredit pajak ini sebenarnya ya memang dia dibayar oleh Tuan Viko juga, tetapi melalui mekanisme withholding ya Ramot ya, dipotong oleh pihak lain gitu ya, sehingga kamu masukkan ke situ, itu nggak masalah juga. Kemudian tapi ada juga yang memasukkan jumlah PP, ditambah lagi jumlah yang dia bayar di SPT masa. Ketika dia memotong orang lain, itu dianggap dia membayar. Kemudian kemudian ada asumsi lain bahwa karena tidak bisa mengkategorikan PPh PBB retribusi, maka ini semua dikoreksi gitu ya. Tetapi memang kalau memang menggunakan asumsi itu agak kurang kuat, Gung. Karena apa? Karena di situ ada komponen PBB dan retribusi yang sebenarnya bisa dikurangkan gitu ya. Sehingga lain kali kalau menemukan soal seperti ini, tolong jangan dikoreksi semua, tetapi dikoreksi sebagian menggunakan data yang ada. Nah, data itu kalian dapatkan dengan asumsi apapun silahkan. Tetapi untuk meminimalkan perdebatan antara kita dengan wajib pajak, kita harusnya tidak boleh mengkoreksi semuanya karena ini nanti akan timbul sesuatu yang akan menimbulkan diskusi yang panjang gitu ya. Tapi yang jelas memang yang namanya klarifikasi wajib pajak itu diperlukan untuk hal-hal seperti ini. Nah, nanti kita bisa saja tanya ke mereka berapa PBB-nya, berapa retribusinya. Jadi nanti sisanya adalah PPh yang kita harus buang gitu ya. Tetapi kalau memang dalam menghadapi soal, katakanlah kalian menghadapi UTS, kemudian ada akun seperti ini, ada komponen PPh, PBB, retribusi, tolong kalian perhatikan karena ini masih bisa dikalkulasi PPh yang dibayar menggunakan metodenya Ramot atau metode yang lain, teman-teman yang lain itu tolong dihitung dulu. Jadi kalian punya alasan yang kuat, Gung. Kenapa kamu mengoreksi semuanya? Katakanlah ternyata kamu dari hitung-hitungan kamu 6.100.000 ditambah 5.900.000 tambah 5.900.000 yang lain yang tadi disetor sama dia di SPT masa tadi dengan asumsi bahwa itu dianggap sebagai beban dia, maka jumlahnya melebihi 15 juta katakanlah seperti itu. Maka kemudian itu bisa kamu koreksi semua. Itu ya, Gung ya. Nah, di sini asumsinya Ramot adalah dia menggunakan 6.100.000 ditambah 5.900.000 dari kredit pajak. Karena diasumsikan bahwa kredit pajak itu ya sebenarnya dia dibayar Viko dengan cara dipotong oleh pihak lain. Gitu ya, Gung. Baik, ada lagi yang mau komen silakan. Pak, mau masihin aja Pak. Ya. Tadi seharusnya yang PPh yang dikurangkan tuh yang dari kreditnya apa yang dari SPT-nya ya Pak? Kalau kita ingin mengasumsikan bahwa Tuan Viko ini adalah orang awam yang tidak mengerti perpajakan, maka kemudian kita harus masukkan PPh yang dibayar sama dia dan juga PPh yang dikreditkan oleh orang lain, dikreditkan yang dia kreditkan. Jadi yang dia dapat bukti potong itu dianggap dia juga membayar pajak tapi dipotong orang lain. Gitu. Oh, berarti dua-duanya sebagai pengurang ya, Pak? Iya. Karena kita berasumsi ini awam ya. Oh, iya. Dia awam ya, dia tidak paham karena berkali-kali kalau kalian nanti besok KPP kalian akan menemukan banyak hal lucu. Artinya gini, orang-orang kita itu sebenarnya tidak paham pajak, bahkan kita yang belajar pajak 3 tahun pun kan masih merasa kurang gitu ya, kok ilmunya kok ada aja, peraturan update terus gitu ya, apalagi orang yang tidak pernah sama sekali mempelajari pajak, sehingga asumsi yang kita bangun di sini adalah si Viko ini tidak mengerti bahwa sebenarnya PPh itu nggak boleh dikurangkan. Nah, Viko biasanya ketika orang awam itu mengidentifikasi pajak itu apa sih? Ya yang dipotong, ya yang disetor. Even though bahkan ketika dia motong orang lain kemudian dia setor pun bisa jadi itu masuk dalam definisi dia sebagai bayar pajak. Gitu ya? Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Kan ada data benchmark ya Pak, boleh nggak Pak dari data benchmark itu kita tentukan sendiri jumlah HPP-nya Pak, sehingga didapatkan laba brutonya? Boleh, makanya ini kalau Ramot yang sekarang yang rekonsiliasi fiskal saat ini kan dalam kondisi di mana dia penjualannya masih percaya dengan wajib pajak, gitu ya Ramot. Sementara ya
Sementara ada informasi tambahan terkait rasio, kemudian terkait bagaimana kita menghitung kekayaan bersih, ditambah biaya hidup, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya nanti kita akan menemukan dua lagi versi peredaran brutonya dia. Atau kalau mau dikeluarkan, ya ketika jadi kalau kita asumsikan, katakanlah ketika menggunakan asumsi 30% itu ketemu penjualan itu sekitar berapa? Sebentar. Sekitar labanya sekitar 2, sekian miliar ya. Jadi ketika labanya penjualannya 7,3, kemudian kita menggunakan gross profit margin-nya 30%, itu nanti laba brutonya akan naik. Yang tadinya 1,3 dia naik menjadi 2,190 misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita mau masukkan juga yang penghitungan terkait dengan kenaikan kekayaan bersih, kemudian kita tambahkan dengan pengeluaran ya, baik biaya usaha maupun biaya hidup, maka akan lebih fantastis lagi tuh penghasilannya si Tuan Viko. Nah, kalau nilai yang besar itu tadi kemudian kalian pecah nggak masalah. Misal yang 7,3 kita percaya bahwa dia memang mendapatkan penghasilan segitu, gitu ya. Kemudian laba bersihnya kita menggunakan penghitung-hitungan katakanlah 30% gross profit margin-nya, ketemu 2,19 dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan kekayaan bersih, katakanlah ternyata melonjak nih jadi sekian belas miliar ya, sehingga nanti sekian belas miliar itu dikurangi 2,19 sebagai laba bruto tadi, atau dikurangi dengan laba bersih yang ketemu berapa? Ketemu 400 jutaan, ketemu 1, sekian miliaran, nah itu nanti bisa dikurangkan, terus sisanya menjadi penghasilan lainnya, gitu ya. Itu terserah kalian. Yang jelas, penghasilan bruto ini kan sebenarnya asumsi yang dibangun dari penghitungan penambahan kekayaan bersih dan juga penambahan biaya. Itu sih. Oke, Ramot, lanjutkan dulu, Ramot, selesaikan ya. Silakan. Baik, Pak. Nah, kemudian di sini ada penghasilan kena pajak sebesar Rp489.500.000. Nah, untuk PPh terutangnya sendiri, karena saya tadi salah, saya mengasumsikannya itu badan. Tapi di sini saya menggunakan tarif 25%, sehingga jadinya dapatnya Rp122.375.000. Ya. Kemudian di sini ada kredit pajak sebesar Rp5.900.000. Dan PP kurang bayar seharusnya sebesar Rp116.475.000. Kemudian di soal juga ada data PP kurang bayar sudah dilaporkan tadi sebesar Rp6.100.000, sehingga ada selisih sebesar Rp110.375.000. Oke. Nah, sini kemudian ada analisis lain. Yang pertama itu ada gross profit margin atau GPM. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu seputar pada pelajaran ALK, itu GPM itu berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian keuntungan kotor terhadap penjualan bersihnya. Kemudian kita hitung GPM dari kegiatan usaha Tuan Viko itu sebesar laba kotor bagi penjualan sebesar Rp1.300.000.000 dibagi Rp7.300.000.000 didapat sebesar 17,8%. Kemudian ada tadi data benchmarking usaha sejenis diperoleh rata-rata GPM-nya 30%. Dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan usaha Tuan Viko belum mampu menjalankan produksi secara efisien karena harga pokok produksinya atau HPP masih cukup tinggi. Kemudian sini ada ekualisasi PPN. Nah, jadi di data pada soal itu ada PPN keluaran sebesar Rp580 juta. Kemudian DPP-nya kita asumsikan dalam keadaan normal, karena tarifnya 10%, maka DPP-nya sebesar Rp5.800.000.000. Kemudian data penjualannya tadi juga pada soal sebesar Rp7.300.000.000. Kita dapatkan nilai penjualan dengan DPP PPN tidak sama. Keadaan ini harus ditelusuri lebih lanjut. Kalau menurut saya kemungkinan penyebabnya adalah ada lupa memungut PPN atas penjualan, bisa ada kesalahan pencatatan juga, atau perbedaan pengakuan waktu menurut
fiskal dan komersial. Untuk penjualan yang tidak dipungut PPN karena mendapat fasilitas PPN, sepertinya hampir tidak mungkin karena kegiatan usahanya juga tidak berhubungan dengan itu, kecuali jika penjualannya ke pihak atau kawasan tertentu. Kemudian di soal juga ada data PPN masukan sebesar 500 juta rupiah. DPP dalam keadaan normalnya karena tarifnya 10%, maka sebesar 5 miliar. Kemudian HPP-nya pada soal juga ada data sebesar 6 miliar rupiah. Kemudian nilai HPP karena dengan nilai DPP PPN itu tidak sama, maka harus ditelusuri lebih lanjut. Dan kemungkinan penyebabnya, kalau menurut saya adalah tidak dipungut PPN atau mendapat fasilitas atas pembelian barang. Kemudian ada perbedaan pengakuan waktu, terus metode penilaian persediaan FIFO. Karena dia menggunakan FIFO, biasanya muncul perbedaan seperti ini dan lain-lain. Kemudian di sini ada analisis pada posisi keuangannya. Terdapat kenaikan aset kekayaan sebesar 10 miliar. Nah, ini harus ditelusuri penyebabnya. Kalau menurut saya ini penyebabnya bisa karena ada tambahan modal dari investor atau mungkin ada revaluasi aset dan lain-lain. Perlu juga ditelusuri lebih lanjut mengenai pemungutan PPh yang mungkin timbul atas transaksi-transaksi tersebut. Kemudian di sini ada juga penurunan kewajiban atau hutang sebesar 1 miliar. Ini juga harus ditelusuri penyebabnya. Kalau menurut saya ini karena mungkin terdapat write-off piutang tak tertagih oleh pihak pemberi utang, dan apabila syaratnya sudah memenuhi pasal 6 ayat 1 huruf H, maka Tuan Viko harus mengakui atas penghapusan utang tersebut sebagai penghasilan. Sekian pemaparan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, makasih ya Rahmat ya sudah memaparkan pekerjaannya. Fauzan, ada komen Fauzan? Komennya maksudnya yang beda aja atau gimana, Pak? Terserah, mau komen apa aja terserah. Kalau saya sebagian besar tadi udah sama sih, Pak. Yang bedanya tadi apa namanya? Yang gaji Tuan Viko saya nggak masukin sama pajak penghasilan yang dipotong PPh 21-nya. Terus ke apa lagi yang beda ya? Rekonsiliasi fiskal. Kamu nggak? Gimana, Pak? Kamu ngitung peredaran bruto pakai metode yang soal kemarin nggak? Yang kekayaan bersih, biaya hidup dan sebagainya? Oh, enggak, Pak. Soalnya saya pikir ini karena apa ya? Karena usaha gitu, Pak. Jadi masih banyak asumsi-asumsi kayak tadi Ramot juga udah bilang ada kemungkinan tambahan modal. Jadi usahanya nggak semua sekarang punya Tuan Viko, misalkan ada pemilik modal yang lain atau ada pinjaman utang yang tidak dilaporkan. Jadi saya percaya sama laporan keuangannya gitu, Pak. Paling kalau mau dicocokin sama yang PPN-nya itu, tapi walaupun mau analisa PPN, saya nulis di sini saya belum memiliki data yang cukup. Jadi kayak data misalkan jenis-jenis penjualannya bisa aja ada penjualan yang nggak kena PPN atau tidak dipungut. Iya. Betul. Ada lagi? Terus udah sih Pak, yang gross profit margin juga tadi saya setuju ini bisa juga dipakai buat nyari HPP sebenarnya gitu untuk lihat sama usaha-usaha lain. Oke. Baik, makasih ya Fauzan. Jadi teman-teman di sini memang banyak hal yang bisa kita kulik-kulik ya. Pertama tentu kalau kita menggunakan asumsi bahwa ini adalah pure punyanya si Viko, maka kita perlu menghitung tuh berapa sebenarnya peredaran bruto based on kenaikan harta dan juga biaya hidup gitu ya. Jadi bahkan biaya hidupnya bisa kita tambah biaya usaha juga, karena di sini kan aset yang selisih kenaikan asetnya gitu bisa kita tambahkan biaya usaha plus biaya hidup, karena secara fakta dia menambahkan biaya hidupnya dia sendiri dalam laporan keuangan itu kan, gitu ya. Makanya kita bisa menggunakan analisis itu. Kemudian terkait dengan PPN tentu ada banyak hal. Pertama terkait dengan selisih kurang bayar. Katakanlah omset sekian dengan PM sekian, omset sekian, harusnya kan PPN-nya, PK-nya sekian. Setelah dikurangi PM kok ternyata masih ada selisih. Nah ini kurang bayarnya kemana? Itu tentu harus digali lagi. Tapi kita perlu butuh angka selisih itu untuk konfirmasi ke wajib pajak.
gitu ya. Jadi butuh angka selisih itu buat konfirmasi apakah tadi benar penyerahannya itu penyerahan BKP atau bukan dan sebagainya. Tentu kita juga bisa ketika nanti menganalisis pakai gross profit margin tadi kan ketika ketika laba kotornya itu naik kan praktis HPP-nya turun. Kalau HPP-nya turun nanti ngaruh nggak ke PM gitu ya. Jangan-jangan dalam komponen pembelian di HPP itu ada PM-PM yang sebenarnya memang sudah ada, memang itu PM-nya betul terjadi, tapi jangan-jangan ada PM-PM yang memang itu tidak terjadi. Jadi akan bisa langsung ke arah situ juga ya. Jadi memang yang namanya pajak ini kita harus sedikit tricky, sedikit ngulik-ngulik. Kalau kita pakai GPM, kemudian HPP-nya turun, praktis kita harus lihat pembeliannya, apakah PM-nya ngaruh atau tidak, dan lain sebagainya. Sehingga semua metode ini saling melengkapi, tergantung dari bukti yang kita temukan di lapangan. Itulah pentingnya kita menemukan bukti. Kalau cuma sekedar kertas seperti ini, tentu ilmu yang dibutuhkan hanya ilmu terkait dengan kalian analisis SPT dan analisis laporan keuangan. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sudah. Terima kasih, Ramot. Bisa di-close share screen-nya. Terima kasih ya. Baik, Pak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah kontribusi. Ada Agung, Akta, siapa lagi tadi? Fauzan. Siapa lagi sih? Udah ya? Hidayat, Pak. Oh, Hidayat, ya. Sorry, ya. Yang cewek-cewek kok pada diem ini, kenapa? Oke, nggak apa-apa. Baik, teman-teman, kita mulai ya untuk materi hari ini. Sebentar, saya siapkan dulu. Baik, sudah kelihatan ya. Kita masuk ke persiapan pemeriksaan gitu. Nah, ini kita sudah masuk dalam sebuah tahap di mana kita mau melakukan pemeriksaan. Nah, ada dua agenda dalam pertemuan kita pagi hari ini. Pertama adalah tentang gambaran umum, kemudian bagaimana kita mengumpulkan dan menganalisis data wajib pajak. Ya. Ini kayak bagaimana kita menemukan data-data di soal tadi itu ya, di soal tadi yang kita kerjakan. Nah, ini mengumpulkannya di sini. Kemudian melakukan identifikasi masalah, menentukan pos-pos yang akan diperiksa, dan juga membuat rencana pemeriksaan. Nah, agenda kedua kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita membuat program pemeriksaan dan juga menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Nah, gambaran umum, kita semua tahu bahwa ada sebuah teori yang mengatakan persiapan yang baik itu sama saja kita sudah menyelesaikan 50% pekerjaan, gitu ya. Ada juga sebuah quote yang mengatakan bahwa ketika Anda tidak merencanakan sesuatu, maka Anda merencanakan kegagalan, gitu ya. Jadi ketika kita mau meriksa, tentu kita harus punya persiapan yang baik. Nah, apa itu persiapan? Sebentar ya, ada telepon. Takutnya dari kantor. Oke, maaf ya, dari WP. Dia mau konfirmasi. Ya, tolong maklum teman-teman ya, karena di hari kerja, jadi saya harus nyambi. Mudah-mudahan kalian tidak terganggu. Oke, jadi persiapan ini tentu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk
mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan, tentu tujuannya adalah untuk agar semuanya berjalan dengan mudah, dengan efektif, dengan efisien gitu ya. Jadi harus disiapkan. Katakanlah kalau akta nih mau nikah ya harus disiapkan ya akta ya. Masa nggak disiapkan? Nanti kalau nggak disiapkan nanti semuanya berantakan. Nah jadi kenapa persiapan itu penting? Kalian sudah tahu semua. Nah tujuannya apa? Nah tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum. Jadi persiapan ini kita mau meng-capture gambaran umum. Sebenarnya wajib pajak itu wajib pajaknya bergerak di bidang apa? Dia WPOP atau badan. Tadi seperti Ramot ada MIS, diasumsikan itu WP badan, padahal itu WPOP. Jadi tujuan persiapan ini kita harus mengenal betul wajib pajaknya, gitu ya. Kemudian kita menyusun rencana, kemudian menyusun program, agar nanti ketika kita melaksanakan itu, step by step-nya bisa kita lakukan. Karena kadang-kadang banyak orang yang kemudian dia itu saking cueknya dengan kehidupannya ya, contohnya kita sendiri di dunia ini, saking cueknya itu kita sampai nggak tahu besok mau ngapain ya, besok mau ngerjain apa ya, kita bingung. Padahal sebenarnya kalau kita mau mempersiapkan hari Minggu sore itu, kita bikin planning tuh, persiapan Senin saya mau ngerjain ini, Selasa ini, Rabu ini. Nah, kemudian kita disiplin ya, kita disiplin. Kalau mau ngerjain ini ya kita kerjakan. Kalau ini ya harusnya ini selesai. Nah, itu sebenarnya semuanya bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Itu ya. Nah, kapan persiapan itu dilakukan ya? Jadi ketika ada namanya nota dinas ya, rencana pemeriksaan diterima oleh supervisor. Dari ini nota dinasnya dari kepala seksi pemeriksaan, itu dapat ND dari kasih pemeriksaan kepada supervisor. Nah, kemudian dari PPND itu kemudian akan terbit SP2-nya. Nah, SP2 ini surat perintah pemeriksaan, biasanya dia akan sepaket dengan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat pemberitahuan dalam rangka pemeriksaan kantor. Jadi ketika dia dapat SP2 itu biasanya praktis satu paket dengan surat untuk manggil WP-nya atau untuk memberitahu pada WP-nya, gitu ya. Nah, tentu setelah itu nanti ada surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, juga surat panggilan pemeriksaan kantor ya. Tadi dulu kalian belajar bahwa untuk yang lapangan pakainya pemberitahuan, kalau yang pemeriksaan kantor pakainya surat panggilan. Nah, ketika dalam tahap ini ya, ini namanya adalah persiapan sarana prasarana, sehingga surat-surat ini adalah sarana. Karena kalau kalian melakukan pemeriksaan tanpa membawa surat-surat ini, kalian bisa dianggap sebagai pemeriksa atau orang yang tidak sah, gitu ya, karena tidak membawa surat perintah. Dan nanti fatalnya bisa dilaporkan. Kalian melakukan penipuan atau melakukan tindakan tidak menyenangkan, gitu ya. Nah, jadi ketika sudah terbit SP2 ini, tentu kita harus sudah mulai mempersiapkan kertas kerja pemeriksaannya. Harus bikin audit plan, harus bikin audit program. Juga tentu ada identifikasi masalah, gitu ya. Nah, ini adalah tahap di mana kita melakukan pemeriksaan. Ketika ND diterima, ketika ada notif nih, ada ND dari kasih pemeriksaan, gitu ya. Maka kemudian kita harus mempersiapkan semuanya. Seperti itu. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, kegiatannya apa saja ya? Pertama, tentu kita mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak ya, antara lain. Jadi ini dilakukan di kantor ya, di kantor asumsinya kita di kantor sudah punya banyak sekali informasi, baik itu SPT yang disampaikan wajib pajak, kita punya database dari beberapa instansi yang mengirimkan data ke kita dan sebagainya. Nah, biasanya kita bisa melakukan wawancara dengan AR, karena AR adalah orang yang paling tahu dan paling punya akses terkait data-data yang ada di wajib pajak tersebut, gitu ya. Kemudian kita juga ngumpulin informasi, baik itu internal maupun eksternal. Contohnya kalau internal mungkin riwayat pemeriksaannya dia pernah diperiksa atau tidak. Kalau pernah, dulu temuannya apa.
Kalau eksternal tentu seperti halnya kalian cari informasi terkait tips-tips bagaimana cara agar tidak bosan kuliah online misalnya. Kalian bisa cari di Google, bisa cari di aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengumpulkannya dengan kegiatan observasi lapangan. Jadi kalian di sini bisa kemudian seperti menjadi seorang intel ya. Kalian pakai pakaian bebas ya, pakai celana sobek-sobek atau apa, kalian nongkrong di warung kopi depan rumahnya itu nggak ada masalah gitu ya. Kemudian menyusun rencana pemeriksaan, audit plan dan juga audit program pemeriksaan, kemudian menyiapkan sarana prasarananya. Ini adalah tahap persiapan pemeriksaan. Nah, kalau kita mau cari bagaimana urutannya, ya tentu di sini disampaikan nih dari huruf A sampai dengan huruf G. Pertama, kumpulkan dulu datanya, jelas ya. Kalau kita nggak punya data, kita nggak punya senjata dong, nggak akan bisa meriksa gitu ya. Kemudian pelajari serta analisis data WP-nya. Ini dua hal ini sebenarnya dua hal yang sudah kalian lakukan, baik itu di soal pertama maupun soal kedua. Kalian sudah punya datanya, kemudian kalian pelajari dan kalian analisis, gitu ya. Kalian sudah berlatih untuk dua poin ini. Kemudian tentu yang poin C ini kalau kalian mungkin iseng-iseng ingin melihat masalahnya apa, juga bisa diambil dari soal yang kita lakukan kemarin dan juga hari ini, bahwa oh masalahnya itu ada di laba bruto loh, tidak sesuai dengan GPM dari usaha yang sama. Oh masalahnya itu ada di penghasilannya loh, koreksinya loh, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita menemukan tuh akun-akun yang bermasalah. Akun penjualan, peredaran, akun HPP, akun biaya catering, biaya macam-macam. Gitu ya. Nah, setelah kalian menemukan masalah, beberapa hal yang miss menurut kalian, tidak sesuai dengan aturan di peraturan perundang-undangan perpajakan, kalian tentukan tuh pos-pos mana yang akan diperiksa, ya, mana apakah ada audit scope, ada pos yang diperiksa, gitu ya. Kira-kira mana sih? Katakanlah kalian menemukan adanya terkait dengan, katakanlah adanya nilai HPP yang terlalu tinggi misalnya. Oh, HPP-nya tinggi nih, berarti kita akan periksa itu. Kalau kita mau meriksa HPP, apa yang kita perlu pinjam dari wajib pajak? Misalnya kalian pinjam pemesanan barang untuk pembelian, kemudian fakturnya, kemudian kalian juga cari dokumen-dokumen arus barangnya. Dari barang masuk itu bukti dokumennya apa, barang keluar bukti dokumennya apa. Kemudian setelah kalian dapat bukti-buktinya, kalian hitung tuh berapa persediaan awal, berapa pembelian, berapa persediaan akhir. Kalian akan temukan berapa HPP-nya. Maka buku-buku yang mencatat itu pun harus kalian cari. Katakanlah dalam gudang itu ada supervisor gudang, berarti dia pasti yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang, gitu. Makanya kalian pinjam, gitu ya. Jadi ini kita menentukan pos mana yang diperiksa dan barang-barang apa yang bisa kita pinjam, gitu ya. Kemudian kita susun rencana pemeriksaan. Jadi nanti rencananya gimana nih? Kita mau sasar yang mana dulu? Kita mau menggunakan kita mau sasar yang HPP dulu atau mau sasar biaya-biaya yang ini dulu dan sebagainya. Jadi kalian harus tentukan. Kemudian susun programnya. Kemudian siapkan sarananya. Nah, proses dimulainya persiapan itu kan ada pada ND ya. Jadi ND dari kasih pemeriksaan itu mengatakan bahwa tolong kamu segera susun audit plan untuk wajib pajak ini, tahun pajak ini, gitu ya. Nah, nanti dari ND itu juga akan kemudian muncul SP2. Nah, SP2 nanti sebelum terbit SP2 tentu kita sudah melakukan identifikasi masalah, audit dan audit program. Nah, ketika muncul SP2, berkas-berkas secara resmi sudah kita terima, kita siapkan sarana dan prasarana pemeriksaan, kemudian kita mulai untuk melakukan pemeriksaan. Jadi sebenarnya sesederhana ini, gitu ya. Dan ini sangat cepat prosesnya, tidak lama, gitu ya. Tergantung bagaimana kelincahan dari pelaksana pemeriksaan atau kasih pemeriksaannya. Nah, kalian nanti kalau jadi pegawai pajak misalnya, dan kalian ditempatkan di seksi pemeriksaan menjadi pelaksana di sana, tentu kalian tugasnya seperti ini. Kalian mendistribusi ND kepada supervisor, kemudian kalian bantu untuk menyetak SP2 gitu ya.
kalian bantu untuk nyetak surat panggilan, yaitu kalian bawa ke kepala kantor, ditandatangani oleh kepala kantor, dan sebagainya. Nah, kalian tugasnya masih dalam tahap administrasi. Kalau kalian sudah dalam tahap fungsional pemeriksa pajak, nanti masuk ke sini. Kalian langsung melaksanakan panggilan, ya, melakukan pemeriksaan lapangan, itu bisa kalian lakukan. Tentu ada jeda ya, kalian diminta untuk belajar dulu terkait dengan proses di KPP seperti apa. Baru nanti kalian bisa diangkat menjadi fungsional, seandainya berminat gitu ya. Nah, kemudian ini bagian 2 terkait dengan mengumpulkan data. Tentu kita akan menggunakan data yang bisa kita akses dengan sangat mudah, yaitu data-data di jaringan intranet DJP gitu ya. Nah, tentu informasi ini bisa banyak. Ya. Tadi kita sudah bahas ada wawancara dengan AR, kemudian mengumpulkannya melalui berkas-berkas di seksi terkait, ada kemudian di SIDJP, APROWeb, ada Aportal, ya. Banyak aplikasi DJP itu banyak. Saat ini kita punya sekitar 50 aplikasi, ya, dan saat ini juga ada program untuk menyimpelkan itu. Jadi di tahun 2024 nanti, insya Allah DJP akan punya satu aplikasi yang merupakan gabungan dari seluruh aplikasi itu tadi. Nah, tapi di sini karena kondisinya masih saat ini masih banyak sekali aplikasi, maka bisa kita cari, ya. Bahkan saat ini ketika saya tahu nama bapaknya, misal saya tahu nama bapaknya siapa, bapaknya Agung nih, saya tahu nama bapaknya Agung, namanya ini, saya bisa cari berapa nick-nya beliau, anaknya ada berapa saja, anak pertama namanya siapa, lahirnya kapan, itu saya bisa akses di aplikasi DJP. Jadi sekomplit itu aplikasi kita. Nah, kemudian ada data eksternal, ya, ada media massa, ada bursa, data kependudukan, data dari internet, validasi 108 nih. Tahu kan 108? Kalian sudah nggak tahu 108 ya? Ada yang tahu 108 itu apa? Nggak tahu. Jadi zaman dulu, teman-teman, ya, sebelum ada HP, itu ada namanya telepon rumah, ya, 021, 022, 0274, 02 apa? 0275. Nah, itu adalah nomor-nomor rumah itu ya. Nah, zaman dulu ada satu Telkom ya, sebagai pemilik jasa telepon rumah itu dia punya buku gede namanya buku Yellow Pages. Bukunya tebel gitu, isinya adalah nama-nama orang se-Indonesia Raya merdeka-merdeka. Nah, itu banyak banget tebel gitu. Kita kalau mau nyari nomor telepon tinggal nyari kayak kamus itu. Misalnya namanya Afrian, ya udah nyari AF. Oh, Afrian rumahnya di sini, nomor teleponnya ini. Itu zaman dulu. Nah, tapi ada satu cara yang lebih ringkas lagi. Kita telepon 108. Pak, nomor teleponnya Pak Afrian, rumahnya di sini berapa ya? Nanti 108 akan ngasih tahu. Oh, nomornya sekian, Pak. Itu adalah 108. Kalian waktu mengenal HP umur berapa? Tahun berapa? 2007, Pak. 2007 kalian mengenal HP? SMP, Pak. Iya. HP yang Nokia itu, Pak. Siemens, 3310. Yang masih poliponik itu? Iya, tombol-tombol, Pak. Iya, Pak. Itu kalian umur berapa itu? Saya SD, Pak. Oke. Oke, jadi berarti kalian masih familiar dengan telepon rumah juga ya berarti ya? Masih, Pak. Ke wartel Masih, dulu, ya. Pak. Pas TK. Oh, pas TK? Wow. Oke, sip. Jadi kalian berarti masihlah mengalami zaman di mana ada telepon atau ada komunikasi yang bentuknya cuma suara saja gitu ya. Saya khawatir kali saya jelaskan begini, kalian ternyata sebuah generasi yang begitu lahir mengenal HP itu langsung yang touchscreen gitu. Enggak ya? Baik. Oke. Jadi di sini ada juga yang namanya database B2B ya, business to business. Kemudian ada Orbis, Osiris, Oriana, itu adalah database yang dimiliki oleh orang asing. Jadi ada orang asing karena di luar negeri itu yang namanya data itu sangat rapi ya, sangat rapi dan mereka bisa mengolahnya dengan sangat luar biasa. Tapi di kita data itu berantakan sehingga belum begitu bisa kita manfaatkan. Jadi di sini Orbis Osiris ini bisa kita akses, tetapi tentu saja itu berbayar gitu ya.
Semoga saja pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan di kantor pusat menyediakan user untuk masuk ke sini. Baik, lanjut. Nah, ada berkas-berkas ya. Tentu berkas ini sebenarnya semakin ke sini semakin tidak relevan karena berkasnya sudah berganti menjadi aplikasi berbentuk scan gitu ya. Kalau dulu zaman masih pelaporan SPT itu harus menggunakan kertas ya, ada banyak permasalahan, ada permasalahan gudangnya di mana ya, kan semakin menumpuk kertas-kertas itu ya, kita butuh space gudang yang banyak. Kemudian kita harus kalau mau mencari SPT, di mananya SPT-nya nih, ngilang kemana itu juga susah. Nah, zaman sekarang karena semua sudah dibiasakan untuk menggunakan e-filing ya, maka kemudian semuanya menjadi lebih mudah dan juga kita bisa mengakses data itu secara elektronik gitu ya. Jadi data dari MPN ya, MPN itu modul penerimaan negara. Jadi di sini kita bisa mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, kapan dibayarnya, kemudian dia bayarnya kode jenis pajak apa, kode jenis setoran apa, kemudian kode NTPN-nya berapa, itu semua tercapture di sini. Ada SPT, ya, SKP sebelumnya, KKPLHP sebelumnya, profil wajib pajak, analisis risiko, dan lain sebagainya. Ada berkas induk SPT dan SSP, itu semua bisa kita dapatkan saat ini dengan mudah. Nah, profil wajib pajak ini tentu ada analisis risiko. Ini dibuat oleh siapa, teman-teman? Ada yang tahu? Dibuat oleh AR ya. Jadi ketika dia mengusulkan pemeriksaan khusus, maka kemudian dia juga membuat analisis risiko, sehingga nanti pemeriksa bisa mempelajari analisis ini untuk kemudian menjadi bahan dia ke arah yang lebih jauh lagi. Baik, ini semua tentu dikirimkan atau dikirimkan ke kepala seksi pemeriksaan dan kemudian pemeriksaannya kasihnya akan mengirimkannya ke supervisor. Jadi di dalam struktur fungsional pemeriksa KPP itu ya, itu biasanya ada yang paling tinggi itu supervisor. Kemudian di bawah supervisor ada ketua kelompok, di bawah ketua kelompok ada anggota gitu ya. Jadi kemarin sudah belajar kalian juga ada yang satu supervisor, satu ketua kelompok, satu anggota itu bisa ya. Ada yang satu supervisor, ketua kelompok sama anggotanya jadi satu orang. Jadi ada 2 orang saja itu juga bisa. Gitu ya. Nah, mengumpulkan data ya. Data ini ada banyak ya. Ada sebentar ya. Izin sebentar 2 menit.
Oke, sorry ya. Kalau jam kerja gini nih, banyak halangan rintangan membentang. Oke, jadi mengumpulkan data ini saya sudah sampaikan tadi ada beberapa seksi yang bisa mensupport data ke kita, ya. Ada seksi Waskon, tempat HR bernaung, ya. Kemudian seksi pelayanan, seksi PDI, seksi pemeriksaan, dan juga seksi penagihan. Nah, kita bisa akses data-data itu dari setiap seksi ini. Dulu kita minta dokumennya. Sekarang kita bisa pakai aplikasi menggunakan LHP digital, kemudian ada AproWeb, ada SI Digit, dan juga ada Aportal. Itu ya. Nah, aplikasi ini nanti akan jadi satu, ya. Mungkin waktu zaman kalian nanti masuk ke DJP, mungkin sudah separuh jalan mau disatukan menjadi satu aplikasi utuh gitu ya. Nah, ini kepala seksi pemeriksaan ya sebagai wakil dari kepala kantor, dia mengirimkannya kepada supervisor ya sebagai berkas yang dipinjam. Kalau dulu karena berkasnya itu sebenarnya berkas fisik, jadi dipinjam oleh pemeriksa. Tapi sekarang karena semuanya serba digital, pemeriksa juga sebenarnya bisa mengakses data-data tersebut. Nah, dalam hal ada berkas yang memang dibutuhkan, pemeriksa bisa minta atau bisa pinjam ke seksi-seksi ini. Itu ya. Nah, tujuan wawancara, jadi seandainya memang pemeriksa melakukan wawancara dengan AR, maka dia tujuannya adalah untuk mendapatkan profil, jelas ya, kemudian proses bisnis. Jadi nanti kita akan dapat informasi yang lebih lengkap nih. Misalnya katakanlah kita dapat kasus si Viko tadi, Tuan Viko tadi ya. Kita akan bisa tahu sebenarnya dia itu usahanya apa sih, dia itu jualan apa sih ya. Kemudian suppliernya siapa aja, kemudian dia jual itu langganannya siapa aja, itu bisa kita capture gitu ya. Kemudian laporan keuangan tentu kita bisa dapatkan juga, kemudian data SPT, LHP seandainya memang pernah diperiksa ya sebelumnya, dan juga data lain termasuk data terkini, misal AR-nya sudah pernah mengirimkan surat klarifikasi tetapi wajib pajaknya tidak pernah merespon, atau sudah pernah mengirimkan surat klarifikasi, WP-nya merespon, tetapi ternyata responnya tidak positif, ya, dia masih mengelak bahwa ada utang yang dia harus bayar, seperti itu. Nah, ini fungsinya kita melakukan wawancara, kita mendapatkan update informasi terbaru yang tidak tercapture oleh sistem. Nah, kalau observasi lapangan, tentu kita butuh ini dalam hal WP-nya katakanlah tidak mau kooperatif ya, dia masih terus menghindar, dia tidak mengakui data yang ada gitu ya, maka kita perlu melihat fakta di lapangan. Bahkan ketika WP-nya sendiri pun katakanlah dia kooperatif, kita juga bisa melakukan observasi lapangan, tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan WP itu yang seolah-olah dia bersifat kooperatif itu sebenarnya benar atau tidak. Jangan-jangan cuma dalam rangka dia, sebenarnya dia punya penghasilan lain yang tidak ada di data yang kita punya. Tapi karena dia merasa, ini sudahlah, kayak gini aja aman daripada aku ngaku, tapi nanti lebih tinggi, mending apa yang ditemukan oleh pemeriksa pajak, tak iyain aja. Yang penting masih ada yang saya sembunyikan. Itu juga bisa kita waspadai, gitu ya. Nah, observasi ini tentu kita harus ngecek. Kita mau ngecek sebenarnya usahanya itu beneran ada atau tidak. Ya, tentu ini terkait dengan apakah biaya-biayanya itu benar bisa dikurangkan atau tidak. Atau jangan-jangan dia masuk dalam sebuah jaringan di mana dia menjadi center of cost. Jadi seperti dia punya jaringan perusahaan yang memang dia ingin agar dia menjadi cost center, menjadi pusat biaya, sehingga dia nanti akan membayar pajak yang lebih sedikit misalnya. Kemudian kita juga bisa melakukan permintaan terkait dengan dokumen atau data, di mana dia nyimpannya, kemudian seberapa besar kapasitasnya. Ini gimana cara nyarinya? Kita bisa cek satu hari berapa sih dia truknya itu keluar masuk, keluar kosong, masuk isi atau masuk isi, keluar kosong itu berapa kali dan sebagainya. Kemudian situasi kondisi, ya, kira-kira apakah memang situasi di situ itu cocok untuk usaha. Jangan-jangan memang selama ini ada usaha-usaha yang ada dalam gang, misalnya dia ternyata pengusaha
katakanlah pemasok bahan baku untuk pabrik kaos misalnya. Nah, itu dia menyimpan barangnya di sebuah rumah kontrakan dalam gang misalnya. Kemudian alat sarana prasarananya, ya, kalau ternyata lokasinya jauh, kita perlu menyiapkan nantinya untuk pemeriksaan nanti ternyata harus butuh ST misalnya, butuh surat tugas keluar kota atau butuh kendaraan dan sebagainya. Itu harus kita perhitungkan ketika observasi lapangan. Kemudian juga ada terkait dengan kebutuhan SDM, kira-kira butuh berapa orang nih, kemudian kira-kira berapa jam, dan sebagainya. Yang paling penting tentu juga ada terkait dengan bantuan pengamanan juga, karena kalau kalian dulu pernah dengar kabar, ada jurusita pajak di daerah Sumatera Utara yang dibunuh oleh wajib pajak itu karena dia tidak menggunakan bantuan pengamanan. Nah, kita bisa minta tolong ke aparat kepolisian, bisa ke aparat TNI, yang mana yang lebih dekat dengan kita. Jadi, karena kadang-kadang geografis kita di KPP kan bermacam-macam ya, dari Sabang sampai Merauke, kadang-kadang ada yang bisa akrab dengan kita, dengan polisi, ada yang akrab dengan TNI, yang mana saja yang penting bisa mengamankan kita ketika diperlukan saja sebenarnya. Kalau nggak perlu juga nggak masalah. Kemudian modus. Jadi modus ini kalau kalian ya cari tahu apa sih modus ya. Modus bukan modus dalam matematika ya, tapi modus operandi. Bagaimana cara WP itu menyelewengkan atau menghindari pajak. Nah, kemudian kita juga melakukan analisis data keuangan ya. Jadi seperti yang sudah kita lakukan, ada analisis horizontal. Apakah biaya yang dia klaim itu sama dengan peredaran penghasilan yang dia laporkan dalam SPT Masa pasal 21 misalnya. Kemudian analisis vertikal gitu ya, apakah penghasilan penghasilan bruto yang dia klaim itu cocok dengan rasio biaya yang dikeluarkan. Jangan-jangan dia sebenarnya untuk katakanlah gini, untuk biaya marketing yang sebesar ini kok hanya menghasilkan peredaran bruto yang segini gitu ya. Itu nggak masuk akal. Kemarin saya menemukan WP saya, dia omsetnya setahun cuma 700 juta, tetapi dia mengklaim adanya biaya marketing sebesar 200 juta. Kan nggak rasional. Seharusnya biaya marketing sebesar itu bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena dari benchmark di beberapa perusahaan atau beberapa usaha itu biaya marketing hanya sebesar sekian dan sebagainya. Bisa kita kalkulasi ya, ada rasio, ada koreksi fiskal, ada ekualisasi. Nah, analisis kuantitatif dan kualitatif ini tentu bertujuan untuk mengidentifikasi kira-kira pos-pos mana saja yang butuh perhatian lebih gitu ya. Yang kemudian bisa berguna untuk menentukan audit scope yang kita perlukan ya. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kualitatif kalian bisa baca di situ ya. Kira-kira perkiraannya yang tidak sesuai dengan usaha WP bagaimana. Jadi misalnya ketika kita tahu itu adalah usaha jasa, tetapi dia mengklaim ada HPP. Pernah itu terjadi WP saya sebuah WP firma kantor akuntan publik begitu ya. Secara logika dia sebenarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya, tetapi dia mengklaim adanya HPP. Nah, dan HPP itu tidak dia jelaskan apa bentuknya, maka kita perlu cross check. Sebenarnya ini apa sih HPP ini gitu ya. Nah, itu bisa kita pelajari dengan menggunakan analisis data keuangan. Nah, kemudian juga kalau memang dia melampirkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik, maka kita bisa pelajari laporan auditnya. Kira-kira pos-pos mana yang butuh perhatian gitu ya. Kemudian pelajari juga kira-kira temuannya apa sih di laporan pemeriksaan terdahulu gitu ya. Kemudian pelajari juga riwayat keberatan banding dan peninjauan kembali. Jadi apakah WP ini melek pajak atau tidak. Kalau WP yang dia pernah keberatan, pernah banding, pernah PK, maka kita bisa simpulkan bahwa WP ini melek pajak. Dia tahu bahwa dia punya hak untuk keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Jadi kita harus ekstra hati-hati, harus mempertimbangkan dan mengumpulkan data-data yang kuat gitu ya.
Nah, terkait dengan analisis laporan keuangan, analisis SPT, maka itu tidak di porsi saya. Ini adalah porsi dari mata kuliah ini. Ya, kalian tentu sudah dapat banyak sekali ilmu dari sini. Jadi, materi pemeriksaan ini sebenarnya adalah sebuah pengenalan buat kalian sebenarnya di mana sih letak analisis itu dilakukan. Jadi, apa sih fungsi kalian belajar analisis laporan keuangan, fungsi kalian belajar analisis SPT itu apa sih fungsinya? Nah, fungsinya ketika kalian melakukan pemeriksaan salah satunya ya. Kalian bisa nanti juga ketika menjadi AR juga melakukan analisis ini. Ketika menjadi kepala seksi misalnya ya, tahun 2025 misalnya. 2035 misalnya, atau 2040 kalian jadi kepala seksi, jadi kepala kantor, itu juga masih diperlukan analisis laporan keuangan dan SPT. Nah, pemeriksaan ini adalah salah satu bagian di mana kalian bisa mengoptimalkan ilmu tadi. Ya. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi masalah. Jadi di sini identifikasi masalah sendiri adalah salah satu bahan kita untuk kemudian menyusun rencana audit ya. Jadi di sini contohnya ya overview-nya ada surat ya kepada kepala kantor dia terkait dengan usulan pemeriksaan misalnya. Kemudian kepala KPP kemudian mengeluarkan ND yang menunjuk bahwa supervisor inilah yang kemudian nanti akan memeriksa gitu ya. Nah, itu juga sekalian meminjamkan berkas WP-nya. Nah, supervisor kemudian merancang kertas kerja, ya, kertas kerja awalnya dia rancang, dia usulkan rencana auditnya. Nah, usulan ini diberikan pada kepala kantor menyetujui, maka terbit SP2. Dari SP2 ini kemudian lakukan pemeriksaan. Nah, di dalam overview ini kalian bisa tahu, oh di sini ada maksimal 7 hari loh setelah ND diterima harus menyerahkan audit plan gitu ya. Kemudian kepala kantor maksimal 5 hari kerja harus mengeluarkan mengeluarkan SP2 gitu ya. Jadi di sini kalian bisa pelajari berapa sih jangka waktunya gitu. Nah, rencana pemeriksaan ini, di sini kalian bisa lihat sebuah bubble yang ada banyak sekali ya, poin-poin apa saja yang dimasukkan dalam rencana pemeriksaan. Ya, di sini kalian bisa lihat ada kriterianya apa saja, jenisnya, ruang lingkupnya, identifikasi masalahnya apa, tanggal selesainya kapan kira-kira, tanggal jatuh temponya kapan, kemudian tenaga ahli yang dia butuhkan siapa saja, sarananya apa saja, pos-posnya yang diperiksa apa saja, dan lokasi yang diperiksa mana, kantor apa, lapangan gitu ya. Nah, biasanya periksa pajak itu karena dalam satu fungsional bisa punya tanggung jawab audit yang banyak, ya ada bisa 10, 20, 30 dalam satu tahun, maka kita harus aware terhadap yang namanya jatuh tempo penyelesaian permohonan ya. Jadi di sini kalian harus mengejar jatuh tempo, jangan sampai lewat jatuh temponya. Maka ada target selesainya kapan. Nah, kemudian ketika kita menentukan tadi ya, kita sudah punya rencana pemeriksaan, kemudian kita identifikasi masalah dan bikin audit scope. Nah, ini sebenarnya sebenarnya ini fungsinya adalah untuk seperti yang tadi kita lakukan, kita menentukan pos-pos mana saja yang harus kita jadikan bahan perhatian. Ya, jadi mirip masalahnya di pos ini berarti cakupannya di pos ini gitulah. Kasarnya seperti itu. Masalahnya di poin ini, maka cakupan pemeriksaannya di poin ini. Masalahnya di situ, cakupannya di situ, gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya apa? Nah, pertama, analisis rasio data keuangan yang terkait dengan pos-pos SPT ya. Jadi dengan analisis data ini kita menemukan nih, oh ternyata rasionya ini nggak sesuai loh dengan dengan kondisi yang lain, kondisi perusahaan dengan kondisi yang sama itu nggak sama. Kemudian tren, oh dalam kondisi pandemi seperti ini seharusnya perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan masker harusnya dia naik, atau perusahaan yang dia
jualan obat, ya apotek-apotek harusnya dia naik. Nggak mungkin dia ikut-ikutan bilang bahwa ini masa pandemi Pak, kami kesulitan. Nggak mungkin, karena dia secara logika dia harusnya naik gitu ya. Kemudian equalisasi yang pernah kalian lakukan juga antara pos SPT dengan objeknya. Kemudian analisis terkait dengan analisis risiko ya. Jadi AR sudah buat analisis risiko ya, kemudian kalian bisa pelajari. Tapi analisis risiko atau analisis awal itu tidak hanya dari AR, bisa juga dari ALKET. Ya, ALKET ini adalah informasi dari siapa saja, ya, seperti yang sudah saya sampaikan dulu di awal pertemuan. Kalian sebagai pelaksana pemeriksaan, pelaksana bagian umum SUGI, ya, pelaksana penagihan, itu bisa bikin alat keterangan. Kalau kalian menemukan fakta bahwa ada loh wajib pajak kita yang sebenarnya dia omsetnya luar biasa, dia jualan esnya laris, tetapi tidak punya NPWP misalnya. Nah, itu bisa kalian jadikan alat keterangan. Kemudian juga ada informasi internal dan eksternal. Nah, ini adalah contoh identifikasi masalah ya, berdasarkan datanya ya, hartanya, SPT-nya, profilnya, hasil sebelumnya, datanya apa saja. Kemudian identitas masalahnya apa? PPN atau PPH badan atau OP, 121, 22, 23, 26, ayat 2, itu semua bisa kita identifikasi permasalahannya di mana, di sebelah mana, gitu ya. Nah, ini kertas kerja pemeriksaannya pada bagian identifikasi masalah, kalian paparkan ya bahwa berdasarkan komparasi atas data keuangan berupa neraca dan laba rugi, terdapat hal-hal yang dilakukan analisis. Pertama, saldo piutang, ya, saldo persediaan, adanya bangunan baru yang dia klaim diperoleh tahun ini, tetapi tidak tahu sumbernya dari mana misalnya. Itu semua bisa kalian masukkan. Data lain apa saja? Oh, analisis risiko dari AR. Terdapat perbedaan objek PPh 23 atas perencanaan konstruksi dengan bukti potong. Ya. ALKET, ya, terdapat keterangan dari lawan transaksi bahwa ada kontrak loh, kontrak pelaksanaan konstruksi, dan sebagainya. Ini kalian tuangkan semua. Jadi meskipun simple, pos mana yang perlu diperiksa, tetapi kalau kita menemukan banyak sekali permasalahan, bisa kita dapatkan banyak sekali poin-poin yang harus kita jabarkan, gitu ya. Nah, kemudian menentukan posnya, ya. Posnya itu bisa dari pos-pos dalam SPT atau pos turunannya, ya. Kemudian juga bisa dalam komponen atau elemen yang mendukung suatu pos, misalnya akun-akun dalam neraca, ya. Kemudian seandainya pemeriksaan itu pemeriksaan all taxes, maka setiap jenis pajak harus diperiksa. Nah, ini tentu kaitannya dengan audit scope. Kalau kalian menentukan audit scope-nya itu ternyata ada banyak temuan, di PPh 21 kalian nemuin, di 23 kalian nemuin, kemudian di PPh pasal 29 atau PPh pasal 25 kalian nemuin, berarti lebih baik sekalian aja kalian tentukan skupnya all taxes gitu ya. Jadi semua pajaknya kalian hajar gitu. Sehingga nanti ketika ada temuan, semuanya sudah ditemukan dan sudah diterbitkan surat ketetapan pajaknya gitu ya. Nah, kalau dia PPh badan atau OP, tentu pos yang paling utama kita juga harus meriksa yang namanya peredaran bruto atau peredaran usaha, karena itulah yang menjadi tolak ukur ukuran perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan itu kemudian melaksanakan kewajiban PPN-nya dan sebagainya. Jadi ketika kalian besok kalau kalian belajar di S1, S2, S3, ketika kalian meneliti, kemudian kalian mencari tahu variabel yang namanya ukuran perusahaan atau ukuran usaha, itu biasanya ada beberapa cara. Antara lain misal dengan mencari berapa nilai asetnya, ya. Semakin besar nilai asetnya, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, ya. Kita bisa juga menggunakan berapa besar sih omsetnya, ya, penghasilan brutonya itu berapa besar. Nah, itu bisa jadi ukuran perusahaan juga. Semakin besar omset, semakin besar ukuran perusahaan, gitu ya. Sehingga kalian bisa melakukan benchmark. Oh, ukuran omset sekian dengan omset sekian dengan barang yang sama yang diperdagangkan, maka seharusnya persentase GPM-nya sekian, misalnya seperti itu.
Oke, kemudian pengujian atas keabsahan kredit pajak. Nah, ini terkait dengan bukti potong. Jadi banyak WP itu dia mengkreditkan pajak dengan menggunakan bukti potong yang tidak seharusnya, ya harusnya tidak boleh dikreditkan, dia kreditkan. Kemudian banyak juga yang kemudian dia tidak memasukkan kredit pajak. Kenapa? Karena dia tidak ingin omsetnya yang sebenarnya diketahui. Gitu ya. Misalnya seharusnya dalam 1 tahun dia itu punya kredit pajak 100 juta, ya. Itu dia dapatkan dari pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh rekanannya dia, gitu ya. Jadi rekanan dia PT ABC, misalnya saya Afrian punya usaha, kemudian saya punya PT XZZ, ya, perusahaan badan, saya adalah jasa cleaning service misalnya. Saya punya 10 rekanan gitu ya. 10 rekanan, masing-masing rekanan 100 juta, sehingga omset saya seharusnya 100 miliar gitu ya. Ya nggak sih? 1 miliar ya, 1 miliar. Kemudian karena saya ingin mengecilkan pajak, maka saya hanya melaporkan dalam SPT saya 5 penghasilan dari 5 rekanan, sehingga yang saya kreditkan hanya 5 kredit pajak. Itu bisa dilakukan juga, WP juga melakukan itu, walaupun secara logika sebenarnya dia mengorbankan pajak yang dipotong oleh 5 yang lain, tetapi lebih baik dia seperti itu, karena dengan begitu secara kalkulasi dia akan mendapatkan pajak yang lebih kecil, sangat kecil, karena omsetnya jauh berkurang dari 1 miliar menjadi 500 juta. Lebih baik dia mengorbankan potongan 2% itu tadi, dia buang ke tempat sampah, tetapi dia bisa menghemat, bahkan bisa tidak membayar pajak sama sekali dengan mengklaim rugi misalnya. Nah, itu juga terjadi gitu ya. Sehingga kita harus menguji keabsahan kredit pajak. Nah, untungnya saat ini DJP punya e-bukpot ya, e-bukti potong. Sehingga ketika 10 vendor saya tadi, 10 rekanan saya tadi dia membuat bukti potong buat saya, datanya sudah masuk ke DJP, sehingga kita bisa, kamu punya 10 bukti potong kok cuma mengakui 5. Ini yang bukti yang lainnya, omset yang lainnya nggak kamu laporkan ya. Nah, itu empuk sekali buat kita untuk meminta kembali WP membayar seperti jumlah yang sebenarnya. Itu ya. Jadi di dunia ini ada hal-hal aneh yang sebelumnya nggak kalian perkirakan. Nah, kemudian ada juga terkait dengan beberapa pos, misalnya kayak peredaran usaha dengan ekspor. Ya, tadi seperti yang kita lihat, jangan-jangan WP ini ekspor, sehingga penyerahannya ya sebenarnya penyerahan ekspor kan tarifnya 0% gitu ya, dan sebagainya. Kemudian bikin audit plan. Jadi audit plan ini isinya adalah ini tadi ya, yang kita gambarkan di bubble-bubble tadi. Ada identitas WP, kemudian tim pemeriksa, uraian rencana dan kriteria, jenis, ruang lingkup, kemudian identifikasi masalah, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah kalian pelajari. Nah, ini adalah rencananya, ya. Identifikasi masalahnya, penanggung pajaknya siapa, penanggung jawabnya siapa. Ini penting nih. Jadi seandainya nanti perusahaan tersebut sudah pilot, ya, sudah tidak punya harta lagi untuk kita sita, ya, maka kita bisa menyita harta penanggung pajak. Ya. Jadi teman-teman kerja di DJP itu harus siap-siap mental, ya, mentalnya harus kuat, karena secara fakta untuk kalian bekerja di yang bagian pengawasan, pemeriksaan itu kalian harus sering-sering clash dengan wajib pajak. Sering beradu argumen, ya, kemudian sering ya istilahnya yang namanya orang disuruh bayar kan susah ya. Kalian disuruh bayar kas saja susah ya, apalagi orang disuruh bayar pajak sekian juta gitu ya. Itu pasti akan susah. Tapi kita harus menggunakan cara-cara yang benar ya, yang diizinkan oleh DJP. Nah, ini semuanya kita masukkan dalam rencana pemeriksaan. Ini kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini juga versi lengkapnya, ya, sudah versi diisinya, ya, yang tadi versi kosongan, ini versi diisi. Nah, di sini kalian bisa lihat betapa rumitnya untuk membuat rencana pemeriksaan, gitu ya.
Tapi tentu saja nanti ke depan ini akan dilaksanakan secara elektronik. Jadi semua nanti otomatis sudah masuk. Namanya siapa, alamatnya mana, semua sudah masuk. Kemudian koreksi-koreksinya juga sudah muncul. Kalian tinggal klarifikasi lagi ke AR, ya. Kemudian ke berkas-berkas yang lain. Jadi insya Allah semakin lama akan semakin dimudahkan. Kalian sudah tidak akan lagi sibuk dengan proses administrasi seperti ini. Kalian sudah akan nanti tinggal menyusun rencana secara online, dan kalian nanti akan mendapatkan bukti print-nya langsung kalau memang dibutuhkan, gitu ya. Nah, ini update program, ya. Di sini rencana program ini tentu kita di dalamnya menuangkan kira-kira program-program apa saja yang kita akan laksanakan, kemudian dilaporkan atau disampaikan kepada kepala kantor. Ya, bentuknya adalah usulan rencana. Sama-sama diajukan ke kepala kantor, nanti kepala kantor baca ini kira-kira udah bagus atau belum, ya. Atau ini kira-kira perlu nggak sih kegiatan ini, kalau nggak perlu dicoret. Terus kemudian, kok kamu mau dinas 10 kali, ini kemana saja? Kayak nggak perlu deh, cuma butuh 5 kali saja, coret, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah semua sudah deal, tanda tanganlah si kepala kantor, gitu ya. Nah, teman-teman, dalam hal nanti ternyata di lapangan, teman-teman menemukan kesulitan, ya, teman-teman jangan khawatir. Sementara teman-teman harus sesuai dengan rencana pemeriksaan, itu ada yang namanya perubahan rencana pemeriksaan, ya. Jadi kalian bisa melakukan perubahan rencana pemeriksaan, yaitu bisa menambahkan pos-pos yang mungkin bisa kalian tambahkan. Jadi misal kalian mentok nih, oh ternyata setelah bikin rencana kok ada satu nih pos-pos yang luput, yang sebenarnya bisa kita hajar, tetapi kemarin tidak terbayangkan, gitu ya. Kalian bisa bikin penambahan pos-pos melalui perubahan rencana pemeriksaan, gitu ya. Nah, kemudian rencana itu tadi disampaikan pada UP2 bersama dengan usulan perubahan, kemudian nanti ditandatangani oleh kepala kantor, gitu ya. Kemudian ini fungsi program pemeriksaan, ya tentu kalian sudah belajar kemarin terkait dengan sarana pengendalian dan pengawasan serta bimbingan, kemudian petunjuk kerja, kemudian sarana evaluasi terhadap metode, teknik, prosedur, kemudian tentu referensi dalam menyusun program. Nah, ini programnya ada metode, teknik, prosedur, ya. Nah, di sini kita bisa memilih nih kira-kira mau teknik yang mana, prosedur yang mana, gitu ya, sesuai dengan rencana pemeriksaan. Teknik prosedurnya dilakukan terhadap buku-buku, catatan, dokumen, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian cara-cara pengumpulannya seperti apa, kemudian pembuktian yang dikembangkan seperti apa, dan sebagainya. Nah, untuk serangkaian langkahnya itu masuk ke prosedur, ya, teknik-tekniknya apa, petunjuknya apa, dan sebagainya. Jadi dalam prosedur ini isinya adalah bagaimana cara melakukan teknik-teknik pemeriksaan yang kita pilih, gitu ya. Nah, buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam tentu harus dituangkan dalam rencana dan program pemeriksaan, rencana program pemeriksaan, gitu ya. Dan itu hanya yang terkait dengan pos-pos yang akan diperiksa. Makanya kemarin tadi saya sampaikan, pasti ada problem nih ketika kita hanya bikin untuk yang pos-pos ini, dokumennya yang kita butuhkan cuma yang terkait ini. Ternyata ketika kita mau lihat di lapangan, ada pos lain yang terkait, sehingga harus kita sesuaikan, gitu ya. Nah, ini programnya dibuat oleh supervisor, dibantu oleh ketua tim, ya. Pertama, tentu dia disusun secara mandiri, objektif, profesional, dengan memperhatikan rencana pemeriksaan. Kemudian, dia harus dia harus berisi tujuan, metode, teknik, dan juga prosedur pemeriksaan. Terkait juga dengan buku, catatan, dokumen yang diperlukan, gitu ya. Kemudian setelah itu terbitlah atau selesailah yang namanya rencana program pemeriksaan dan realisasi program pemeriksaan. Jadi ini sebuah konsep di mana nanti itu dimintakan tanda tangan kepada kepala kantor, gitu ya.
Jadi dalam rencana dan realisasi ini jadi satu, karena memang di rencana ini nanti adalah apa yang akan kita lakukan, sementara realisasi ini adalah semacam targetnya. Kita mau program ini menghasilkan realisasi apa, gitu ya. Itu nanti diajukan ke kepala kantor, kemudian nanti dimintakan tanda tangan. Nah, realisasi program ini ya, ketika kita sebuah teknik itu sudah dipilih ya, kemudian ketika kita mau minjem ternyata tidak bisa meminjam, nah maka kemudian kita mendokumentasikan alasan kenapa itu tidak dapat dilakukan ke dalam kertas kerja pemeriksaan ya. Kemudian supervisor harus membuat realisasi program pemeriksaan berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan saat pelaksanaan. Jadi setelah tadi kita membuat rencana, kemudian kita membuat target realisasi, ternyata kita melihat bahwa dalam kondisi nyata target itu tidak bisa kita penuhi, sehingga kita membuat lagi realisasi program yang baru, kemudian nanti dilengkapi pula dengan metode, teknik, dan prosedur yang tidak dapat dilakukan itu alasannya apa, gitu ya. Nah, ini adalah sebagai akomodir, sebagai tempat kalian apabila dalam pemeriksaan nanti ternyata stuck, ya, tidak menemukan sesuatu yang kalian harapkan dari program pemeriksaan, gitu ya. Nah, ini adalah kertas kerja pemeriksaan, ada realisasi programnya, apakah realisasi ini terjadi atau tidak, ya. Jika tidak, maka kenapa alasannya, gitu ya. Nah, ini bisa kalian masukkan ke sini. Nah, kemudian menyiapkan sarana prasarana, ya. Tentu ketika kita melakukan pemeriksaan, kita harus menyiapkan sarananya. Pertama, terkait dengan berkas wajib pajak. Itu harus kita inventaris, kita pastikan bahwa semuanya lengkap, gitu ya. Apabila berkas tidak lengkap, maka pemeriksa bisa melakukan peminjaman berkas. Kemudian yang nomor 2, tentu kelengkapan berkas tadi harus sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi pada rencana pemeriksaan, gitu ya, dan juga memperhatikan teknik pemeriksaan. Kenapa poin ini muncul? Karena zaman dulu kebanyakan pemeriksa pajak itu tidak punya rencana yang jelas, gitu ya. Jadi semua dokumen dia pinjem, pokoknya semua dokumen yang berkaitan sama BPP itu pinjem semua, gitu ya. Pada akhirnya banyak yang nggak kepake, gitu ya. Kemudian cuma jadi barang yang tidak terdokumentasi dengan baik, ya. Ketika WP minta kembali itu ternyata nggak tahu barangnya kemana karena dia pinjam terlalu banyak, berdus-dus dokumen, ya, tetapi tidak dimanfaatkan semua. Nah, karena ada alasan itu, maka kemudian muncullah aturan bahwa kelengkapan berkas itu definisinya adalah bukan sebanyak-banyaknya kalian dapat berkas, tetapi harus sesuai dengan risiko dan rencana pemeriksaannya. Itu ya. Nah, kemudian kalian tentu harus punya tanda pengenal pemeriksa pajak, ya, punya surat perintah pemeriksaan, punya surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, gitu ya, fakta integritas, segel, semua harus kalian siapkan. Segel buat apa? Nah, sewaktu-waktu kalian pemeriksaan di lapangan, ternyata kalian membutuhkan segel untuk menyegel ruangan. Nah, kalian tidak perlu lagi bolak-balik. Kalau kalian bolak-balik, nanti ketika kalian pulang ngambil segel, ternyata sudah dipindahkan semua bukti-buktinya, gitu ya. Nah, itu kalian harus siapkan semua sarana prasarananya. Kemudian kalian juga harus siapkan audit tools, ya. Jadi kayak seandainya kalian memeriksa WP perusahaan yang dimiliki oleh WP dari Korea, misalnya banyak loh perusahaan di Indonesia yang dimiliki oleh orang-orang Korea. Kalian harus siapkan tenaga ahli bahasa yang mengerti bahasa Korea. Jadi kalau kalian melakukan wawancara atau melakukan pemeriksaan pada pemiliknya, kalian tidak perlu susah-susah harus bawa kamus bahasa Korea, ya. Kecuali kalian yang pecinta drakor, mungkin kalian sudah paham beberapa kata, ya. Ahli IT misalnya, jika memang dia perusahaan besar, perusahaan IT misalnya, atau perusahaan yang mengandalkan segala catatan laporan keuangannya melalui aplikasi yang cukup rumit, atau ahli transfer pricing apabila kalian tahu bahwa perusahaan itu punya hubungan istimewa dengan perusahaan di luar Indonesia, ya. Kemudian aplikasi pendukung, ya. Kemudian juga data pembanding transaksi.
Baik, teman-teman. Ini 45 slide yang saya sampaikan. Tentu ini sifatnya adalah pengetahuan saja, tidak ada hitung-hitungan seperti yang kemarin. Dan ini bisa kalian pelajari secara logika sebenarnya. Ketika saya mau meriksa itu butuh apa saja sih? Oh, butuh rencana, butuh program, butuh persiapannya, ini bentuknya ini, butuh sarana prasarana. Itu kalian bisa bayangkan lah ya dalam benak kalian. Kalian mau meriksa butuhnya apa saja. Itu aja cara belajarnya, jangan dihafalin satu-satu. Merepotkan kalian ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, saya cuma penasaran aja nih, Pak. Kalau di KPP tuh satu AR tuh membawai berapa, Pak? Misalkan juga kayak di LTO gitu, Pak. Itu kan lebih gede tuh, Pak. Nah, itu juga berapa gitu, Pak? Kalau dibandingin sama KPP Pratama, apakah beda jumlahnya, Pak? Nah, terus yang kedua, kalau misalkan dalam pemeriksaan itu, Pak, hasilnya ntar kurang bayar. Nah, terus pas diajuin ke WW, ternyata dia menang di banding gitu, Pak. Nah, apakah ntar perusahaan itu dilakukan pemeriksaan lagi atau gimana, Pak, kelanjutannya gitu? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dayat. Pertama pertanyaan terkait dengan berapa jumlah WP gitu ya. Pertama saya mau kasih gambaran dulu terkait dengan KPP Pratama, KPP Madya, KPP LTO ya. Jadi sebenarnya KPP itu dikategorikan berdasarkan seberapa besar dia membayar pajak di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi setiap tahun akan ada evaluasi apakah ini masih pantas di Madya atau dia harus dinaikkan ke LTO atau diturunkan ke Pratama itu ya. Sehingga secara logika sederhana jumlah WP di KPP dibandingkan dengan di Madya dibandingkan dengan LTO itu jumlah WP yang paling besar adalah WP di KPP Pratama karena ibaratnya jadi tong sampah gitu ya. Jadi tong sampah. Nah, kemudian ketika kita lihat begitu berarti sebenarnya secara jumlah WP-nya akan lebih besar KPP Pratama secara jumlah ya. Tapi secara penerimaan pajak tentu akan lebih besar yang LTO maupun Madya. Nah, karena di LTO dan Madya itu adalah WP-WP terpilih, maka jumlahnya tidak sebesar Pratama secara kuantitas. Maka kemudian AR-AR di Madya, di LTO itu biasanya hanya megang WP yang sedikit. Satu AR misalnya 20 WP, 30 WP, 100 WP misalnya. Tergantung kebijakan tiap daerah. Karena kan ukuran Madya LTO itu kan sebenarnya tergantung dari apakah bisa masuk ke bisa masuk ke WP besar atau tidak gitu ya. Sebentar. Nah, berarti beban kerjanya sebenarnya sama saja. Kalau yang AR Pratama, dia sibuknya karena sibuk meneliti WP kecil-kecil gitu ya. Kecil yang dia mungkin secara catatan laporan keuangan, secara laporan keuangan itu simpel-simpel, nggak rumit gitu ya. Tapi ketika masuk ke Madya, ketika masuk ke LTO itu, meskipun WP-nya sedikit, dia laporan keuangannya rumit. Begitu. Sebentar teman-teman ya. Sebentar ya, sehat ya. Baik, Pak.
Baru dikabari kasih saya kalau WP saya bayar 2,8 miliar hari ini. Jadi saya harus harus suruh bikin laporan sekarang. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjutkan ya, Ayat ya. Jadi yang pertama tentu masalah tadi beban kerja sebenarnya semuanya sama saja. Tentu kalau di Pratama karena WP-nya kecil-kecil dan sederhana, maka biasanya fungsionalnya pun jumlahnya sedikit karena pemeriksaannya tidak rumit. Tetapi kalau di MA LTO biasanya lebih besar gitu ya. Nah, kalau yang kedua tadi apa ya? Sorry lupa ya. Kalau itu Pak, misalkan dari si pemeriksaannya kan kurang bayar, tapi akhirnya entah dimenangin WP-nya gitu Pak. Nah itu diulang lagi pemeriksaannya atau ya udahlah ganti WP gitu Pak. Atau gimana? Baik. Perlu kalian pahami bahwa pemeriksaan ulang atas tahun pajak yang sama dengan objek pajak yang sama itu hanya bisa dilakukan kalau ada data baru atau novum. Jadi selama tidak ada novum, tidak boleh kita melakukan pemeriksaan ulang. Jadi misal kita kalah di banding pun, ya udah berarti itu memang haknya WP gitu. Jadi nggak boleh mentang-mentang kita kalah kita periksa lagi ulang, tapi nggak ada data baru itu nggak boleh. Jadi harus ada novum gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau Kanwil itu nangani KPP nggak? Nangani wajib pajak nggak Pak? Oh iya, sebentar. Dalam konteks apa nih? Kalau dalam konteks pelayanan enggak, dia tidak melayani kayak orang lapor SPT, kemudian permohonan-permohonan NPWP itu dia enggak. Tetapi ketika dalam proses pemeriksaan dia bisa. Karena dia punya wewenang menjadi unit pelaksana pemeriksaan UP2. Nah, dalam hal apa fungsional di Kanwil itu memeriksa gitu ya? Itu dalam hal ketika katakanlah WP-nya besar ya, dan WP-nya ternyata punya banyak bisnis di masing-masing di banyak tempat di wilayah itu gitu, yang tidak mungkin di-tackle oleh satu KPP sendiri, maka itu dilimpahkan ke Kanwil sehingga nanti fungsional pemeriksa Kanwil yang akan memeriksa itu. Gitu, Dil. Kalau misal KPP di KPP Madya bisa menangani gitu, berarti Kanwil nggak ada kerjaan, Pak? Ya, iya, tapi biasanya sih dibagi sih. Jadi kan kalau fungsional Kanwil nggak ada kerjaan juga kasihan karena dia butuh angka kredit kan untuk naik ke jenjang golongan atau pangkat berikutnya. Sehingga biasanya ada kebijakan tuh dari Kanwil. Tolong dong untuk WP yang besar kasih Kanwil aja. Nanti sisanya buat kalian. Jadi Kanwil kan punya kuasa ke KPP ya. KPP juga nggak bisa bantah sih, nurut-nurut aja. Jadi itulah kenapa kadang-kadang fungsional di Kanwil lebih banyak karena dianggapnya dia harus memeriksa WP yang lingkupnya lebih luas, sekanwil gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Yang lainnya? Baik, kalau tidak ada teman. Oh ya, silakan. Karena dia ada rencana pemeriksaan ya Pak ya. Iya. Ada tanggal selesai pemeriksaan juga. Nah itu kalau misal ternyata udah dilaksanain pemeriksaannya dan kurang waktunya, apakah harus terbitin SP2 lagi Pak? Enggak sih, enggak Makasih. harus. Iya, enggak harus, Vi. Jadi sebenarnya yang namanya rencana itu secara praktiknya nanti kan tergantung bagaimana pelaksanaan di lapangan ya. Nah, nanti tinggal memperbaiki rencananya aja. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada perubahan rencana. Itu nggak masalah sih, asal jangan sampai lewat jatuh tempo ya teman-teman ya. Kalau lewat jatuh tempo nanti pemeriksaannya dianggap ya tidak batal gitu ya. Dianggap itu hasilnya itu tidak sah. Itu kan sudah melewati jatuh tempo. Gitu ya, Vi. Hari ini Makasih, Pak. Hari ini cewek yang ngomong cuma Ulfi nih. Yang lainnya ada nggak nih? Nggak ada. Ya wis. Ya udah teman-teman ya. Jadi pukul 9.30 saya buka kuisnya ya. Ada 5 soal esai. Kalian bisa tulis jawabannya di situ. Saya kasih waktu 1 jam dan kuis saya tutup di 10.30. Jadi sebisa mungkin dikerjakan sebelum 10.30 selesai.
Jadi kalian nanti setelah itu bisa istirahat atau bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Baik, teman-teman, mungkin sekian dari saya ya. Mohon maaf ya kalau